Menurut gue teman-teman, ketika kita ngobrolin tentang media dan propaganda, itu nggak akan lepas dari yang namanya ghazul fikri. In other words is perang pemikiran. Ada 3 modus yang sering Ustadz Akmal Syafril tuh infoin ke kita teman-teman dalam banyak kajiannya. Yang pertama itu adalah media massa, pendidikan, dan hiburan. Dan ya yang namanya perang teman-teman identik dengan 3 hal. Pertama bentrokan, terencana, dan tujuannya penaklukan. Terkait yang pertama teman-teman, media massa kenapa bisa jadi alat propaganda? Karena media massa ini adalah tempat yang cocok untuk seorang atau kelompok itu membuat suatu agenda. Teman-teman pasti tahu kan, di dalam media itu pasti ada pemiliknya, ada yang nguasain. Maka media akan bekerja, bergerak sesuai maunya si pemiliknya. Dan di titik ini adalah atau dimulainya media sebagai saluran propaganda. Media menyebarkan informasi yang sudah dipilih dan dibatasi sesuai kepentingan si pemiliknya. Setelah itu mereka mainkan persepsi dan menggiring opini. At the end apa? Kebenarannya menjadi bias, kabur. Karena tadi informasinya itu udah dibentuk. Kita melihat informasi yang udah dibentuk, yang udah dipilih dan udah dibatasi sesuai dengan maunya si pemilik media. Lalu disitulah otak kita akan menimbulkan persepsi-persepsi. Tujuannya apa? Menggiring opini. At the end kita nggak bisa ngeliat kebenaran itu. Jadi bias. Dan yang menarik, ternyata media-media ini ya mereka-mereka lagi kan pemiliknya. Yang kalau kata Ustadz Akmal tuh, iya memang kita tuh bebas, kita bisa milih channel, kita bisa milih media mana aja kan. Tapi kan percuma kalau pikiran kita udah dikendaliin. Problemnya juga ya kenapa bisa kena propaganda kita nih ya karena kita tuh nggak menguasai segala hal. Sedangkan media kita tahu teman-teman, media itu membahas segala hal, sosial, budaya, ekonomi, politik. Lalu selanjutnya adalah pendidikan teman-teman. Kenapa pendidikan jadi bagian dari propaganda? Ya karena dari hasil pendidikan ini bisa menciptakan pakar-pakar palsu. Kita mungkin tahu teman-teman bahwa dokter-dokter studi Islam tapi bilang Islam itu produk budaya orang Arab. Mereka bilang Al-Quran tidak berlaku lagi. Kalau kata Ustadz Akmal tuh ini ya intelektual palsu. Tapi kan masalahnya mereka tuh punya gelar doktor, profesor. Bahkan ada seorang profesor bilang gak penting orientasi seksual, Allah gak ngeliat takwa kita. Kata dokter, profesor, gelar-gelar gitu, apalagi lulusan tafsir Quran, ya lemes. Ya gak? Dan pendidikan ini bagian dari propaganda ya karena pendidikan menghasilkan tadi orang-orang yang punya otoritas. Dan otoritas ini yang akan dipakai oleh media. Akan klop tuh media dan pendidikan. Satu menyebarkan informasi, sedangkan pendidikan masuk ke otoritas. Ya makanya kita banyak melihat tuh media-media kan punya pakar-pakarnya sendiri. Kalau bahas politik, dia lagi yang diundang. Kalau bahas teroris, dia lagi yang muncul. Terus bahas ekonomi, dia lagi. Ya karena mereka punya jaringan sendiri. Mereka udah tahu siapa yang dia harus diundang ketika membahas suatu hal. Dan hanya dengan satu kata teman-teman, expert atau ahli, ya orang udah langsung percaya. Apalagi media-media mainstream nulis dia ahli, misalnya ekonomi, lalu ahli terorisme, expert di bidang apa kayak gitu. Dan biasanya kan kalau kita udah berhadapan sama gelar tuh ya tingkat kritis kita tuh udah menurun gitu. Oh gila dia dokter, dia profesor. Yang ketiga teman-teman, hiburan. Hiburan ini bisa jadi saluran propaganda. Teman-teman kalau perhatiin itu udah bukan film anak-anak lagi kan.
ada LGBT-nya di situ, di Eternals. Terus terakhir yang Buzz Lightyear to Infinity and Beyond. Itu kan nggak lolos di bioskop kita. Tapi at the end apa? Muncul di Disney Plus. Iya, dilarang di bioskop. Bukan dilarang sih, nggak lulus sensor. Tapi kan muncul juga di HP, di laptop. Belum lagi kalau teman perhatiin itu banyak banget film-film atau series Indonesia itu yang ada di macam Netflix, video dan lain-lain itu scene-scene yang bisa dibilang bahaya banget kayak gitu. Even dari judulnya pun ya di bioskop aja masih sering kejebolan kan anak di yang gak sesuai umurnya itu tetap nonton gitu, apalagi yang udah di OTT gitu, dari bioskop pindah ke kamar. Terus juga kalau teman-teman perhatiin itu di seriesnya Alice in Borderland, coba siapa di sini yang udah nonton? Kalau teman-teman perhatiin ada salah satu karakternya, dia di situ naked, fully naked, gak pakai apa-apa. Walaupun tampilan depan gak ada. Dia bilang apa? Dia bilang pakaian itu konstruk sosial, bahwa sifat alaminya manusia itu telanjang. Dan ya kalau mau ngomongin tendensius media sama agama, khususnya ya western media ya banyak banget kan. Kalau yang pas World Cup kemarin coba, gimana framing mereka ke Qatar, terus ke tim Maroko. Ada beberapa media tuh mengasosiasikan pemain-pemain Maroko yang menunjuk ke atas ketika selebrasi itu diasosiasi. Terus salah satu media Denmark itu nampilin pemain Maroko yang lagi berpelukan dengan ibu-ibu mereka, itu disandingin dengan foto-foto monyet yang lagi berpelukan. Jahat banget kan mereka. Belum lagi yang terbaru teman-teman, kalau teman-teman perhatikan media sosial, khususnya akun Vice Indonesia ya, mereka kemarin posting tentang bahwa konsumsi anjing di Jakarta itu sangat tinggi teman-teman. Oke, silakan di highlight lah, konsumsi anjing di Jakarta itu sangat tinggi. Jadinya pemerintah Jakarta itu akan membuat peraturan gitu. Tapi apa? Di postingan terakhir itu karasol ya bisa digeser. Di postingan terakhir, di gambar terakhir mereka pakai narasi framingnya begini. Di Indonesia, negara dengan muslim terbanyak di dunia, anjing-anjing itu dibantai. Jahat gak lo? Gue gak menemukan apa korelasinya Indonesia sebagai negara muslim terbanyak di dunia, anjing-anjing yang dibantai. Korelasinya apa antara muslim dengan anjing yang dibantai, untuk dibantainya pun untuk konsumsi gitu? Apa korelasinya gitu? Jahat banget. Anjing yang dibantai untuk konsumsi sandingin sama muslim, sedangkan muslim gak makan anjing. Kita teman-teman akan tahu bahwa media nggak bergerak gitu aja teman-teman, mereka punya agenda. Untuk itulah teman-teman, jika teman-teman merasa ada keresahan, ada sesuatu yang menurut teman-teman dengan kacamatanya teman-teman yang memang sudah di jalan yang benar ya, ada sesuatu yang nggak cocok, nggak bener lah gitu, kita manfaatin bahwa media-media sekarang, khusus media sosial, menjadi dakwah kita teman-teman. Dan ya kalau kita nggak mewarnai media sosial ini dengan hal-hal yang positif, hal yang baik, maka isinya akan ya teman-teman tahu sendiri. Jadi ya, mari sama-sama kita warnai sosial media.